Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Zahra Pratiwi dengan NIM 2300820 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan upaya guru dalam memfasilitasi kreativitas siswa menengah atas di era kecanduan gadget. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin meluas. Menurut Zinti, pada tahun 2007, perkembangan teknologi dan penggunaan gadget yang begitu merajalela dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Salah satu tantangan utama globalisasi adalah kecanduan gadget di kalangan siswa SMA atau SMK. Dalam menghadapi dampak dari penggunaan gadget dan internet pada siswa, perlu adanya pendekatan yang bijaksana dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, menekankan pada pemanfaatan positif teknologi dan kreativitas siswa, serta memfasilitasi penggunaan gadget secara optimal oleh sekolah dan guru. Sebelum masuk ke pembahasan yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas perkembangan. Menurut Robert Harvey Hirsch, tugas perkembangan ialah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya, yaitu apabila tahap kehidupan tersebut dijalani dengan berhasil. Sedangkan kegagalan dalam melaksanakan tugas pengembangan akan mengakibatkan kehidupan tidak bahagia pada individu dan kesukaran-kesukaran lain dalam hidupnya kelak. Secara umum, perkembangan kehidupan anak dapat dibagi ke dalam periodisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada masa anak bayi, dimulai dari 0 sampai 1 tahun. Yang kedua yaitu ada masa kanak-kanak, dimulai dari 1 sampai 5 tahun. Yang ketiga ada masa anak sekolah, dimulai dari 6 sampai 12 tahun. Yang keempat yaitu ada masa remaja atau adolensi, dimulai dari umur 12 sampai 18 tahun. Masa anak bayi, periode ini disebut juga dengan periode vital, yang artinya itu hidup. Periode ini mempunyai makna, yaitu mempertahankan hidup, yaitu anak dilengkapi dengan beberapa kemampuan, terutama dengan insting atau naluri. Insting ialah kemampuan yang telah ada sejak lahir yang sifatnya psikofisik atau mempunyai segi psikis dan fisik untuk dapat bereaksi terhadap lingkungan, yaitu melalui rangsangan-rangsangan atau stimulasi tertentu dengan cara yang khas. Masa kanak-kanak, yaitu usia prasekolah sebagai periode peralihan dari masa bayi ke usia anak sekolah. Sebelum anak masih sekolah, jiwanya telah matang untuk bersekolah, yaitu matang karena dipersiapkan di taman kanak-kanak ataupun TPA, dan jenis-jenis pendidikan anak prasekolah lainnya. Periode ini mempunyai 3 ciri khas yang tidak terdapat pada periode lain, yaitu perkembangan emosi, kegembiraan hidup, kebebasan, dan fantasi. Yang ketiga yaitu periode anak sekolah. Periode ini oleh Konstam disebut dengan periode intelektual karena sebagian besar waktu dipergunakan untuk pengembangan kemampuan intelektualnya. Perhatian anak sebagian besar ditunjukkan kepada dunia ilmu pengetahuan tentang alam dan sekitarnya, di mana anak-anak senang membaca tentang cerita-cerita petualang yang menambah dunia pengalamannya. Masa atau periode yang terakhir yaitu ada masa remaja, pubertas, dan adolescensi. Menurut Konstam menyebut periode ini dengan periode sosial, karena dalam masa ini anak mempunyai minat terhadap hal-hal kemasyarakatan dan senang hidup dalam ikatan organisasi yang ada di lingkungannya. Dalam perkembangan moralnya, pada masa ini, anak mulai mengenal nilai-nilai rohani seperti nilai keberanian, nilai keadilan, nilai kebaikan, nilai keindahan, dan nilai ketuhanan. Berdasarkan penelitian yang sudah pernah saya lakukan bersama teman-teman saya di beberapa sekolah, bahwasannya kita mengetahui salah satu tugas guru adalah menjadi fasilitator untuk perkembangan anak-anak. Para guru juga telah memperlihatkan peran mereka dalam memfasilitasi kreativitas siswa di sekolah menengah atas atau pada masa remaja di era kecanduan gadget, memiliki relevansi yang kuat terhadap konsep tugas perkembangan pada setiap tahap kehidupan siswa. Para narasumber juga dalam wawancara mengusulkan berbagai strategi alternatif, mulai dari praktek langsung tanpa ketergantungan pada gadget hingga kegiatan kreatif tanpa teknologi. Para narasumber menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang kreativitas siswa tanpa memicu ketergantungan pada gadget.
kolaborasi yang dijalankan oleh para guru dan orang tua. Peran penting guru dalam membimbing siswa menghadapi tantangan teknologi di era modern dan tetap memajukan aspek kreativitas dalam pendidikan semakin jelas melalui strategi ataupun langkah-langkah inovatif dan kolaboratif yang diambil oleh para guru.